Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salahuddin dari kelas PTE 01 2017. Saya akan melanjutkan presentasi psikologi, yaitu bab 2, gejala jiwa dan keragaman individu. Oke, langsung saja kita masuk ke materinya. Yang pertama ada gejala jiwa. Perilaku manusia akan lebih mudah dipahami jika kita juga memahami proses mental yang mendasari perilaku tersebut. Demikian juga kita akan lebih mudah memahami perilaku siswa jika kita memahami proses mental yang mendasari perilaku siswa tersebut. Mengingat pentingnya pemahaman tentang proses mental tersebut, maka dalam bab ini akan dijelaskan beberapa aktivitas atau proses mental yang umum yang terjadi pada manusia, khususnya yang berkaitan dengan proses belajar mengajar. Proses mental juga sering disebut dengan gejala jiwa. Yang pertama, ada tahap pengamatan. Pengamatan adalah usaha manusia untuk mengenal dunia nyata, baik mengenal dirinya sendiri maupun dunia sekitar di mana dia berada, dengan cara melihat, mendengar, membau, meraba, atau mengecapnya. Pengamatan biasanya dilukiskan menurut aspek pengaturan. Aspek-aspek pengaturan tersebut adalah pengaturan menurut sudut pandang ruang. Yang pertama, dunia pengamatan dilukiskan dalam pengertian-pengertian atas bawah, kanan kiri, jauh dekat, tinggi rendah, dan sebagainya. Misalnya, Nela belajar di mana. Kemudian yang kedua, pengaturan sudut pandang waktu. Dunia pengamatan dilukiskan dalam pengertian-pengertian masa lampau, masa kini, dan masa yang akan datang serta berbagai variasi waktu. Misalnya ada pengumuman akan ada ujian kapan. Kemudian pengaturan sudut pandang gestalt. Dunia pengamatan atau objek yang kita amati memiliki arti jika dipandang sebagai kesatuan yang utuh. Misalnya melihat sekolah harus dilihat sebagai sebuah bangunan yang utuh, bukan sekedar kumpulan dari batu bara, semen, genteng, dan sebagainya. Kemudian yang keempat, sudut pandang arti. Objek yang kita amati dilukiskan berdasarkan artinya bagi kita. Jika dilihat secara fisik, bangunan sekolah dengan faktor kecamatan atau rumah sakit mungkin relatif sama, tapi memiliki arti yang sangat berbeda. Kemudian yang kedua ada tanggapan. Menurut Bigot dalam Surya Brata 1990, tanggapan didefinisikan sebagai bayangan yang tinggal dalam ingatan setelah kita melakukan pengamatan terhadap suatu objek. Pengamatan maupun tanggapan merupakan bagian dari proses perolehan pengertian dengan melalui urutan sebagai berikut. Yang pertama, bayang pengiring. Bayang pengiring adalah merupakan bayangan yang muncul setelah kita melihat suatu warna. Bayangan pengiring pada umumnya hanya berjalan sebentar saja, yang segera timbul mengiringi proses pengamatan setelah pengamatan itu berakhir. Yang kedua ada bayangan eidetik, adalah bayangan yang terang dan jelas seperti menghadapi objeknya sendiri. Apabila orang tidak dapat membedakan pengamatan dengan bayangan, maka orang akan mengalami halusinasi. Kemudian ada fantasi, didefinisikan sebagai kemampuan jiwa untuk membentuk tanggapan-tanggapan atau bayangan-bayangan baru dengan pertolongan tanggapan-tanggapan yang sudah ada. Dan tanggapan yang baru tersebut tidak harus sama atau sesuai dengan benda-benda yang ada. Kemudian ada perhatian, didefinisikan sebagai pemusatan atau konsentrasi dari seluruh aktivitas individu yang ditujukan ke sesuatu atau sekumpulan objek, menurut Walgito 1997. Jika individu sedang memperhatikan pelajaran yang diterangkan guru, berarti seluruh aktivitas individu dicurahkan atau dikonsentrasikan pada pelajaran tersebut. Bagian B, keragaman individu. Faktor-faktor apakah yang menentukan perbedaan belajar dan pembelajaran siswa? Pertanyaan ini adalah pertanyaan dari debat psikologi klasik yang sukar terjawab hingga kini. Debat yang berkepanjangan dan tidak pernah selesai dalam sejarah psikologi, khususnya psikologi pendidikan, adalah menjawab pertanyaan faktor apakah yang mempengaruhi atau dominan dalam menentukan karakteristik manusia. Faktor herediter ataukah faktor lingkungan?
Masalah ini biasanya lebih dikenal dengan kontroversi antara dengan natur dan nurtur. Natur merupakan sifat-sifat yang berkaitan dengan herediter dan nurtur merupakan sifat-sifat yang berkaitan dengan lingkungan. Yang pertama, ada pandangan kaum hereditarian. Kaum hereditarian yang amat mengagumi faktor natur berpendapat bahwa seluruh sifat-sifat psikologi manusia itu secara turun-temurun dipindahkan langsung melalui gena-gena yang dibawa kemampuan, bakat, dan prestasi belajarnya ditentukan sebagian besar bahkan seluruhnya oleh gena-gena ini. Lingkungan amat kecil perannya. Bila ayah seorang anak itu adalah seorang pencuri domba, maka anak itu tidak diragukan lagi akan menjadi pencuri domba pula. Bila IQ seorang ibu 90, maka IQ anaknya akan berada di sekitar 90 pula. Diramalkan dengan IQ yang hanya 90 itu, anak ini tidak akan mungkin dapat belajar dalam jurusan-jurusan yang sulit, seperti kedokteran. Itu adalah menurut kaum hereditarian. Kemudian ada pandangan dari kaum environmentalis. Paham ini menentang paham hereditarian, termasuk penemuan Goddard. Pandangan environmentalis didasarkan pada paham yang dikemukakan oleh filosof Inggris John Locke pada tahun 1691, bahwa pada awalnya jiwa dan kehidupan mental itu bersih dan kosong. Pengalamanlah yang membentuknya dan mengukirnya. Bayi adalah segumpal tanah yang bersih seperti lilin yang dapat dicetak, dibentuk, dan diukir oleh seniman utamanya, yaitu lingkungan. John B. Watson adalah salah seorang tokoh penganut paham lingkungan dan tokoh pemula dari aliran perilaku atau behavioris di Amerika, berkeyakinan bahwa manusia itu dibentuk, bukan dilahirkan. Seorang bayi dapat dibentuk menjadi apa saja, seperti menjadi petani, polisi, dokter, atau menjadi pencuri, penembak, peminum, atau teknik-teknik mengkondisikan anak dengan berbagai rangsangan atau stimulasi. Bukti-bukti dari hasil penelitian. Perbedaan-perbedaan IQ anak adalah fungsi dan perbedaan-perbedaan dalam faktor hereditas dan lingkungan. Banyak penelitian dilakukan para ahli dalam hal ini, terutama terhadap pasangan kembar siam, ataupun kembar sempurna. Dengan menggunakan statistik korelasi atau hubungan antara IQ, anak cenderung mengikuti kesamaan-kesamaan dalam faktor genetik dan lingkungan. Angka koefisien korelasi cenderung menurun bila kesamaan dalam faktor genetika dan lingkungan semakin berkurang. Untuk anak kembar yang tinggal dalam lingkungan yang sama, angka koefisien simbol R cukup tinggi, yaitu R sama dengan 0,87. Kemudian ada pandangan kaum modern. Menurut pandangan kaum modern, penyelesaian terhadap konflik berkepanjangan antara paham natur dan nurtur ini sesungguhnya tidak perlu dijawab, karena memang tidak ada manfaatnya. Menurut pandangan modern, perilaku manusia, khususnya perilaku pelajar, bukanlah hasil dari penyebab tunggal, tetapi adalah hasil dari multi penyebab. Perilaku manusia termasuk perilaku belajar adalah hasil dari berinteraksinya faktor-faktor hereditas, lingkungan, dan waktu. Hasil studi menyimpulkan, semakin erat kesamaan genetik antara manusia, semakin tinggi korelasi IQ mereka. Sedangkan lingkungan yang sama atau hampir sama akan melahirkan IQ yang sama atau hampir sama. Situasi terhadap lingkungan khususnya telah dilakukan, termasuk faktor-faktor dalam keluarga, buku-buku yang ada di rumah, dan sikap orang tua terhadap sekolah. Kemudian kita masuk ke bagian C, tipologi kepribadian sehat. Baik behaviorisme maupun psikoanalisis tidak berbicara tentang potensi kita untuk tumbuh, keinginan kita untuk menjadi lebih baik dan lebih banyak daripada yang ada, sehingga pandangan ini memberikan suatu gambaran yang pesimistik tentang kodrat manusia. Sedangkan gambaran psikologi pertumbuhan tentang kodrat manusia adalah optimistis.
dan penuh harapan. Mereka percaya terhadap kapasitas kita untuk memperluas, memperkaya, mengembangkan, dan memenuhi diri kita. Untuk menjadi semuanya, menurut kemampuan kita, pendukung-pendukung gerakan potensi manusia mengemukakan bahwa ada suatu tingkat pertumbuhan dan perkembangan yang sangat diperlukan yang melampaui normalitas, dan mereka mengemukakan bahwa ada suatu tingkat pertumbuhan yang lebih maju supaya merealisasikan atau mengaktualisasikan semua potensinya. Orang yang matang, model Allport. Allport merupakan salah seorang ahli psikologi yang pertama di Amerika yang memusatkan perhatian pada kepribadian yang sehat daripada kepribadian neurotis. Allport lebih optimis tentang kodrat manusia daripada Freud, yang memperhatikan suatu keharusan yang luar biasa terhadap manusia, dan sifat-sifatnya yang bersumber pada masa kanak-kanaknya. Pandangan orang yang sehat adalah ke depan, kepada peristiwa kontemporer dan peristiwa-peristiwa yang akan datang, sehingga membentuk banyak kebebasan dalam memilih dan bertindak. Allport memperhatikan hubungan antara bayi dan ibunya, khususnya dengan banyaknya keamanan dan kasih sayang yang diberikan ibu terhadap anak. Apabila bayi menerima keamanan dan kasih sayang cukup, pertumbuhan psikologi yang positif akan terjadi sepanjang saat munculnya diri. Maka jelaslah peranan ibu sangat penting. Seorang ibu yang tidak memberikan kasih sayang dan keamanan cukup pada bayi, maka bayi tersebut tidak akan aman, agresif, suka menuntut, iri hati, egosentris, dan pertumbuhan psikologisnya hilang. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan di bab 3 ini. Maksud saya di bab 2 ini. Terima kasih, sampai jumpa di bab 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.